Good afternoon, Miss. We will start the subject information. The first subject is science. All the question or just hot? Questions. Question, okay. Ali observed a stick outside from morning to afternoon. How does the length of the shadow change from morning to noon? Why does the shadow change like that? The length of the shadow change from morning. In the morning, the shadow is longer, while in the noon, the shadow is shorter. Why the shadow change like that? Because the shadow change like that because the position of the sun uh, higher is higher in at the noon. Number two, Siti checks her shadow at 8 a.m. and 4 p.m. Compare the direction the shadow in the morning and the afternoon. Explain why the direction is different. The direction of the shadow in the morning point to the west and in the afternoon point to the east. The direction is different because the position of the suns move from the east to the west. Rina observed the position of the sun from morning to evening, how the positions the sun change through the day. Why does the sun appear to move across the sky? The sun appears to move from the east to the west because the sun appears to move because the position of the sun of because the earth do rotation on its axis. Number four, Moody stand outside at noon and in the afternoon. Compare the length of his shadow at noon and in the afternoon. Explain why the shadow changes in length. The length of his shadow at noon is shorter, and in the afternoon is longer. The shadow changes in length because the sun's position becomes lower in the afternoon. Siti imagined that the earth stopped rotating. What would happen to the day and night on earth? How would this affect living things? There would not be day and night cycle, and this this can be affected to the living things because of extremely light and darkness. Things about solar system is. So, what's the group of solar system? What? The group of solar system. The group of solar system is called the definition you mean? No, just the group of. The position of the solar system is the center of the solar system is the Earth. After the Earth, the closest planet is Mercury. After Mercury is Venus and Earth, and after that Mars. After Mars, Jupiter, and then Saturn, Neptune, and Uranus and Neptune. The center of solar system Is the sun. Sun. So yeah. Next is orbital is. Siswa mengumpulkan data jumlah buah apel 5, jeruk 3, mangga 7. Data yang manakah yang harus diletakkan pada sumbu mendatar atau horizontal? Bagaimanakah menentukan tinggi batang untuk setiap buah? Jadi yang diletakkan pada sumbu mendatar adalah jenis-jenis buahnya seperti apel, jeruk, dan mangga. Bagaimana menentukan tinggi batangnya pada setiap buah? Menentukan tinggi batangnya dengan cara dengan menghitung jumlahnya. Jadi batang yang paling tinggi adalah mangga, kemudian disusun dengan apel 5 dan jeruk 3. Nomor 2, perhatikan jumlah buku yang dibaca siswa dalam 1 minggu. Ani 4 buku, Budi 6 buku, Citra 3 buku, dan Dodi 5 buku. Jika data tersebut dibuat menjadi diagram batang, siapa yang memiliki batang tertinggi, paling tinggi, dan paling rendah? Jelaskan alasanmu. Yang memiliki batang paling tinggi adalah Budi karena ia memiliki 6 buku, sedangkan yang memiliki batang paling rendah adalah Citra karena Citra memiliki 3 buku. Selisih dari keduanya yaitu 3 buku karena 6 dikurang 3 adalah 3. Sebuah diagram menunjukkan jumlah buah yang terjual di toko. Apel 10, jeruk 8, mangga 12, 6, jumlah pisang 6. Jika penjual ingin meningkatkan penjualan buah yang paling sedikit, buah apakah yang harus ditambahkan? Jelaskan. Jadi buah yang harus ditingkatkan adalah pisang karena pisang
merupakan jumlah buah yang paling sedikit. Jika semua buah ditambahkan 2, berapakah jumlah buah mangga sekarang? Maka jumlah mangga sekarang adalah 14, karena 12 ditambah 2 adalah 14. Data jumlah siswa mengikuti ekstrakurikuler, pramuka 15, musik 10, olahraga 20, tari 5. Jika dibuat diagram batang, kegiatan manakah yang paling diminati dan bagaimana kamu mengetahuinya? Kegiatan yang paling diminati adalah kegiatan ekstrakurikuler olahraga, karena jika kita lihat dari diagram batangnya dan jumlah siswanya adalah yang terbanyak. Berapakah total seluruh siswa yang mengikuti kegiatan tersebut? Jumlah siswa seluruhnya adalah 50 siswa. Perhatikan data jumlah apel yang terjual pada sebuah toko dalam 5 hari. Senin 8 buah, Selasa 12 buah, Rabu 10 buah, Kamis 15 buah, Jumat 12 buah. Pada hari apakah penurunan jumlah apel yang terjual dibandingkan hari sebelumnya? Jelaskan alasanmu. Penurunan apel terjadi pada hari Selasa dan Rabu karena menurun 2 buah. Selasa 12, Rabu 10. Kemudian penurunan terjadi pada hari Kamis dan Jumat. Terjadi penurunan 3 buah karena hari Kamis 15 dan Jumat 12. Target buah apakah yang tidak mencapai target? Maka buah yang tidak mencapai target adalah pada hari Senin yaitu 8 buah dan pada hari Rabu 10 buah. Baik, Miss. Untuk menentukan targetnya itu bagaimana, Miss? Untuk menentukan targetnya, Yang bagian B, nomor 5. jika target penjualan minimal setiap hari, karena di situ ada tertulis minimal setiap hari 10 buah. Jadi kita bisa dapat hitung angka 8, angka 10 adalah di bawah 11. Untuk bagian sumbu, Miss, ini dijelaskan bagaimana sumbu Bagian nomor 1. vertikal. Untuk bagian ini saya bagian vertikal. Jadi untuk sumbu saat pembuatan diagram batang itu, dalam diagram batang memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar ataupun dan sumbu tegak. Sumbu mendatar disebut sumbu horizontal, sedangkan sumbu tegak dikatakan sumbu vertikal. Nah, biasanya di sini di sumbu horizontal terletak jenis atau nama buah atau kegiatan apa yang disukai, dan di sumbu tegaknya bisa kita letakkan beberapa angka untuk mengetahui jumlah yang terjual ataupun jumlah orang yang meminatinya. Hots. Caca, Edi, Tizi, dan Ron share 40 marbles equally. What fraction the marble does each person get? Okay, how many marbles does each person receive? Each person will get a quarter of marble because there are 4 people. And after that, number part B, how many marbles does each person receive? So a quarter of 40 because there are 40 marbles. So each people will get 10 marbles. Number 2, there are 24 circles. Ethan colored 2/3 of them. How do you find 2/3 of 20? How many circles does Ethan color? So how do you find? You need to find 1/3 of 20 first. After that, you multiply by 2. And how many circles does Ethan color? So 1/3 of 20, 24 equals 6. 6 multiplied by 2 is 16. So Ethan's color 16 circles. We get 1/3 from 1/3. 3 minus 2 of 3. Because 1 whole, we get 3/3. So when we want to find 2/3 of them, we minus 2/3. So we will get 1/3. Number 3, Rina has 3 pieces of cake with size 3/4, 2/3, and 5/8. She wants to eat the smallest pieces first and the largest piece last. Arrange the fraction from the smallest to the largest. Explain your thinking and which fraction is closest to 1 whole. Explain why.
Okay, how to find the smallest and the largest? So they need to find the same denominator first. For example, they will find by by find the times table of 4, 8, 12, and 16, 20, and 24. After that, 3, 6, 9, and 12, 15, 18, 21, and 24. So later they will get 24 here for the same denominator. And 24 here, 24 divided by 4 is 6 time multiplied by 3 is 18. This one 24 divided 8, 16. And this one 8, 24, 3, 3, 15. So from the smallest to the largest, it means the answer is 5, 8, 2/3 and 3/4. This is the, and then after that, which fraction is closest to 1 whole? So the fraction is closest to 1 whole is this one, 3/4. Number 4, a teacher write 3 fractions on the board. 4, 5, 3, 6, and 7/10. Order the fraction from the largest to the smallest. So from this fraction, they will get the same fraction is 30. The same fraction is 30. So they will get 30, 24, this one, and then 30, 15, 30, 21. So from the largest to the smallest become from the largest to the smallest 4, 5, 7, 10, and 3, 6. Which two fractions are closest in value? Explain your reasoning. So the fraction are close each other is 4, 5, and 7, 10. 7, 10 is the closest because this is so too far from them. You have 3 fractions. This fraction 1/3, 1/6, and 1/2. Which fraction is smallest? The fraction is smallest, so they need to find the same denominator. This has become 6, 6, 6. This is 2, 1, and 3. So the smallest fraction is no, wrong. Sorry, 6, 2, 2. Nah. 6, 1, 6, 1. This is 3. So the smallest fraction is 1/6. Wait, me. 6, 6, 2, 1. 6, 1, 1, 3, 1. The smallest is 1/6. Explain to them how to get The same denominator. Yes, I have explained to them this Tuesday. Bagaimana cara membuat diagram batang? Di dalam buku mereka sebelumnya sudah ada bagaimana cara menentukan membuat diagram batang. Pertama, mereka harus mengetahui manakah sumbu mendatar dan manakah sumbu yang tegak. Kemudian setelah itu mereka harus membuat judul pada diagram batang mereka. Yang ketiga, mereka bisa menulis, menentukan sumbunya, manakah yang akan mereka letakkan. Di sini biasanya terdapat, di sumbu horizontal, biasanya terdapat jenis olahraganya atau jenis buah atau macam-macam olahraga yang diminati. Kemudian biasanya di sumbu tegak ini terdapat angka-angka di mana dia akan menunjukkan jumlah batang yang akan digambar. Kemudian setelah mereka membuat sumbu tegak dan membuat sumbu mendatar, sudah juga membuat judul, sudah juga membuat jenis-jenisnya dan banyak-banyak angka, maka kemudian mereka bisa langsung menggambar diagram batang sesuai dengan data yang tersedia.
ini kan untuk jenis olahraga. Ya. Biasanya memang untuk yang seperti jenis olahraga ini di bagian sumbu X itu dengan kata-kata biasanya. Misalnya Ya. memang jika polanya seperti nilai ulangan atau nilai harian, bagaimana cara menjelaskan kepada siswa? Karena kan kalau nilai ulangan itu di sumbu X ini juga merupakan angka, kemudian di sumbu ini juga merupakan Jadi kalau pada nilai nilai ulangan biasa di sini, nilai ulangan itu di sini misalnya ada nilai 90, di sini ada 85 ataupun 80, 75 dan di sini ada 70. Nah, di sini kita akan hitung berapakah jumlah siswa. Di sini tetap ada untuk banyaknya siswa. Berapakah siswa yang mendapatkan nilai 90? Maka mereka akan misalnya di sini ada 5 orang. 5 orang, maka mereka akan menggambar diagram batang sesuai dengan jumlah siswa yang mendapatkan 90. Itu kita bisa juga meletakkan nilai harian di bagian sumbu mendatarnya atau horizontalnya. Ya, tentang diagram aja 2-3 halaman aja. Halaman selanjutnya itu tentang soal. Kemudian mereka akan membuat diagram. Iya, membuat diagram juga. Untuk membuat diagramnya di halaman membuat diagramnya tuh di halaman ini, halaman 190. Apakah nanti akan dilaksanakan dari nomor 75 juga bisa? Terus mana? Nomor 75, yes. Bagaimana? Ini? Tidak, ini untuk minggu depannya lagi. Karena matematika dikit banget bukunya, jadi harus dibagi benar-benar satu hari itu kadang cuma 2, cuma 1 gitu halaman. Untuk nomor 2 saya jelas habis petugas museum akan menyajikan diagram masing-masing. Mungkin membuat diagram. Ya, jadi untuk nomor 2 ini siswa akan diminta untuk membuat diagram berdasarkan data pengunjung selama 1 minggu. Di situ di sumbu mendatarnya ada nama-nama hari yang telah yang dikunjungi oleh pengunjung dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi petugas museum sudah mencatatnya dalam beberapa angka jumlah pengunjungnya. Jadi hari Senin mereka ada 10 orang, mereka siswa akan menggambar diagram batang di angka 10. Kemudian Selasa pada hari Selasa adalah 16 orang. Maka pada hari Rabu 12, pada hari Kamis 14, Jumat 8, Sabtu 16, dan Minggu 20. Yeah. Make solar system by using clay. So later there are 24 students, so I will divide them into 6 groups. So in one group there are consists of 6 students, 4 groups. So in one group there are consists of 6 students, and I will give them one pack of the clay. So they will combine some colors to create the suns, to create some planets around the sun on the paper or the carton. And after that, they will present the project in front of the class. So the main purpose of the main point of this project, so they know how is our solar system, and the sun is the center of our solar system, and how do the other planet move around the sun. Yes, it has. Yeah, I have, but we haven't tried it in the school. Maybe on Friday. Huh? By the clay, yeah. I have confirmed to Sasatrio. I will buy it in the Shopee because Shopee is cheaper than offline store. Mengelompokkan adalah mengatur objek berdasarkan kesamaan tertentu. Contohnya, kita mengelompokkan beberapa bangun datar berdasarkan sisinya, sudutnya, ataupun jenis sudutnya. Disajikan adalah menampilkan data atau informasi
dalam bentuk tertentu. Disajikan itu contohnya suatu data disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Menunjukkan, memperlihatkan hasil atau informasi secara jelas. Menunjukkan adalah saat kita suatu cara kita menunjukkan suatu hasil ataupun informasi yang kita dapatkan secara jelas agar orang lain dapat mengerti. Thank you.